Karena kita adanya Herbal Yuniari, kita menggalakkan mereka yang memiliki pekarangan rumah yang bisa ditanami empon-empon itu untuk digunakan, dimanfaatkan, sehingga nanti hasil dari panen itu bisa dimasukkan ke dalam Herbal Yuniari untuk pengolahannya, dan akan kita beli dengan nilai yang lebih tinggi dari harga pasar, minimal dengan harga pasar gitu Mas. Misalnya satu botol ini harganya 20.000, ini HPP-nya sekitar 8.000. Jadi keuntungannya itu bisa 100% minimal itu ya. Iya lebih ya, kita ambil segitu aja. Dan semua warga tahu gitu kan. Warga sini yang sudah kita edukasi 1.200 ibu-ibu untuk mengolah empon-empon dari rumah itu sudah tahu. Warga Tanliling, selamat datang di channel Tanliling TV bersama saya Rizky Pratama. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini kaya sekali akan rempah-rempah, dan pada tahun 2023 kemarin kita Indonesia diakui sebagai penghasil jamu oleh UNESCO. Dan saat ini kita akan berkunjung di salah satu tempat yang keren banget, namanya adalah Rumah Herbal Yuniari, di mana tempat ini selain bisnis dari minuman herbal, jamu herbal, itu juga bersinergi bersama warga sekitarnya. Kira-kira seperti apa Rumah Herbal Yuniari ini? Ikuti terus perjalanan saya, jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Sudah saatnya bawa usaha agri kamu ke level berikutnya. Dapatkan e-book gratis tentang digital marketing berbasis Meta Ads khusus untuk UKM Agri. Caranya cuma dengan join Facebook grup eksklusif kami, UKM Agri Gus Digital. Temukan tips dan trik langsung dari para ahli secara gratis. Join sekarang dan mulailah perjalanan sukses digital Anda bersama kami, UKM Agri Gus Digital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sugeng Rawuh di Herbal Yuniari. Nah, Ibu Yuniari ini selain pemilik dari bisnis rumah Herbal Yuniari, itu kerennya yang menarik saya untuk sini itu adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Ibu Yuniari, di mana banyak warga-warga di sini yang terkena dampaknya, yaitu turut menanam dari tanaman-tanaman herbal dan mensuplai bahan. Juga itu akan menjadi sebuah apa ya, peningkatan ekonomi ya. Insya Allah ya. Nanti kita itu akan tanyakan ke Bu Yuniari langsung ya. Oke, saya tanya dulu gitu. Boleh. Kalau secara apa ya, konsep bisnis sebenarnya Rumah Herbal Yuniari itu apa Bu? Jadi kita ini mengolah empon-empon yang tidak digunakan gitu, yang terbengkalai, tapi kita olah menjadi nilai ekonomis yang lebih tinggi untuk kesejahteraan kita dan masyarakat pada umumnya. Seperti itu. Jadi awalnya memang empon-empon itu pada kunir, temulawak kayak gini kan banyak tumbuh tuh di pekarangan, terus tidak digunakan, tidak dipanen, karena sampai bertahun lagi itu baru tumbuh lagi, tidak dipanen lagi. Karena apa? Nilainya itu tidak ada, murah sekali dibanding untuk cara pemanenannya itu lebih susah. Nah, karena kita adanya Herbal Yuniari, kita menggalakkan mereka yang memiliki pekarangan rumah yang bisa ditanami empon-empon itu untuk digunakan, dimanfaatkan, sehingga nanti hasil dari panen itu bisa dimasukkan ke dalam Herbal Yuniari untuk pengolahannya, dan akan kita beli dengan nilai yang lebih tinggi dari harga pasar, minimal dengan harga pasar gitu Mas. Kami sangat senang apabila banyak warga yang meniru kami, yang bergerak di bidang herbal kami, yang belajar di kami. Kami itu tidak sungkan-sungkan, bahkan kita memberikan resepnya tanpa membayar apapun kayak gitu untuk warga di sekitar sini. Harapannya apa? Biar apa yang sudah saya rasakan, saya memulai mengolah, saya dapat pendapatan banyak, saya bisa tersenyum untuk membantu kesejahteraan keluarga kami, itu juga bisa berdampak pada yang lain, bisa ditiru oleh ibu-ibu yang lain, sehingga kita bisa jadi perempuan berdaya. Itu mesti bahagia Mas, makanya slogan kami di sini itu perempuan berdaya, perempuan bahagia, seperti itu. Keren. Gitu. Jadi Rumah Herbal ini hadir sebagai wadahnya untuk potensi yang ada ya Mbak. Iya. Karena sebelumnya mungkin informasi itu belum masuk ya ke warga sini ya. Iya. Ketika Rumah Herbal itu hadir Hadir. itu
membuat suatu terobosan di mana Iya. diolah menjadi produk yang Iya. ada nilainya lah, Iya. lebih tinggi. Iya. Boleh kita sambil lihat-lihat? Boleh, boleh, monggo silakan. Ini Ini banyak ada, banget produknya. iya, ini jahe merah, iya, ada minuman. Ya, jadi ini aneka minuman instan, kita ada 18 varian dengan 4 macam kemasan gitu ya. Ada yang seperti ini, ada yang sama-sama jahe merah. Ya, ini kita yang membedakan produk kita dengan yang lain, kita itu satu, kita membuat ekstrak jahe merah itu tanpa gula. Itu yang bisa minum tinggal siap seduh tapi tanpa gula. Nah, itu yang tidak dimiliki, belum dimiliki oleh perusahaan yang lain atau pengolah jamu yang lain. Nah, kami juga yang kedua, kita penanganannya secara higienis. Proses dari penanganan pasca panen sampai produksi sampai pengemasan, insya Allah kita sudah higienis gitu, sudah memenuhi persyaratan CPOB untuk pengemasan minuman rempah. Kita juga rasa dari minuman ini juga disesuaikan dengan lidah anak-anak kekinian, sehingga kita harapannya kayak wedang telang, kayak wedang secang, kayak gini itu rempah yang tidak disukai anak-anak itu Gen Z dan juga milenial ke atas lah gitu ya. itu bisa diminum sama mereka, sehingga kita soft sekali, bisa diminum, bisa. Dan kita ini untuk takaran dosisnya, untuk karena kita herbal murni tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, jadi bisa dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping gitu. Jadi itu kelebihan kami, nanti bisa dipecani di tempat produksi kami. Ini kira-kira kalau secara bisnis nih, apa sih yang membuat menarik bisnis di herbal itu? Ya, kalau kita di herbal ini, itu kita bisa satu, dengan bahan yang tersedia melimpah. Terus yang kedua, cara pembuatannya sangat mudah. Nah, yang terpenting harga atau keuntungan yang diperoleh itu sudah sangat luar biasa. Jadi kalau minuman ready to drink atau instan seperti ini, misalnya satu botol ini harganya 20.000. Ini HPP-nya sekitar 8.000. Jadi keuntungannya itu bisa 100% minimal itu ya. Iya, lebih ya, kita ambil segitu aja. Dan semua warga tahu gitu kan. Warga sini yang sudah kita edukasi 1.200 ibu-ibu untuk mengolah empon-empon dari rumah itu sudah tahu. Gitu Mas ceritanya. Menarik banget tuh. Oke, ini berhubung kita sudah melihat produk-produknya ya. Iya. Nanti kita cobain di video ya. Siap. Sekarang kita boleh nggak lihat untuk prosesnya, Bu? Monggo, silakan. Oke, sekarang kita berpindah untuk lihat prosesnya. Oh, baik. Nah, ini rumah produksinya. Jadi kita setting secara higienis dengan hasilnya nanti lebih baik lagi. Nah, ini adalah serai. Ini masih ada iket-iketannya. Ini juga kita ambil dari masyarakat sekitar gitu ya. Iya, dari masyarakat. Jadi nanti satu orang itu cuma setor 1 atau 2. Ini bisa 2 orang gitu ya. Walaupun sedikit kita ambil. Nah, kita akan lihat proses produksinya. Nah, ya, boleh. Ya, ini adalah kunyit. Hari ini kita mau membuat kunyit ya. Jadi kunyit pertama diambil dulu, terus dipilih. Terus ini kita tuang untuk di dalam pencucian. Nah, ini pencucian kunyitnya. Nah, ini kalau dilihat dari ruangannya plus alatnya ini higienis banget. Insya Allah ya. Ya, jadi kita berusaha seperti itu. Makanya kita juga semuanya ini bisa dilihat untuk pencucian simplisianya seperti ini. Oh. Ya. Dulu katanya kalau di apa ya, nggak tahu ya, di jahe atau kunyit itu nggak boleh dikupas, itu benar nggak sih? Iya, jadi kalau kunyit ini memang tidak boleh dikupas karena di dalam kunyit ini lapisan terluarnya ini terdapat kurkumin yang paling banyak. Nah, semakin ke dalam kan semakin berkurang, makanya kalau kebanyakan yang dikupas itu ikut terbuang. Makanya kalau di kunyit kami tidak kupas, langsung dicuci seperti ini. Terus digiling, terus diambil penyariannya, sudah Bude, terus tinggal dimasukkan di dalam wajan. Karena kita mau membuat instan tanpa ya. Ini boleh tahu nggak nih, kira-kira untuk meres kayak gini itu harus butuh air berapa? Nah, jadi untuk 3 kg kunyit tadi yang kita masukkan itu akan jadi seperti ini. Ini kurang lebih penambahan airnya hanya 700 cc. Oh, dikit ya? Iya, karena sudah ada air dari kunyit tadi.
Terus kita ambil penyariannya seperti ini, kita masukkan. Terus disiapkan gulanya, sudah disiapkan, terus dinyalakan apinya. Nah, ini yang siap seduh seperti ini. Nah, Prosesnya bisa berapa lama nih? prosesnya tidak lama, ini kurang lebih hanya 1 jam saja. 1 jam. Sudah jadi. Harus Iya. terus? Iya, tapi harus diaduk terus. Memang harus diaduk terus. Ditunggu sampai nanti mendidih. Terus nanti kita masukkan gulanya. Kita memang spesialis gula putih ya, Mas. Jadi kalau ini tadi 3 kilo, ini juga 3 kilo, kurang lebih seperti itu. Terus diaduk terus sampai 1 jam, itu nanti langsung menjadi kristal. Gitu. Ya. Ini kita harus nungguin nih. Ya. Ya. Boleh Oke. kita lihat ke Boleh, yang lain boleh, dulu? boleh. Sambil Nanti nungguin nah ini. di ruangan sebelah itu ada ruang pengemasan gitu ya. Nah, kita akan masuk ke ruang pengemasan setelah tadi proses Oke. kunyit asam tadi. Setelah jadi seperti ini. Oh, ini yang udah jadi? Ini yang udah jadinya tadi. Nggak perlu nunggu 1 jam nih. Ya, lihat yang jadi-jadinya sudah ada serbuk kayak jadi gini ya? serbuk kayak gini. Dan kita saat ini langsung dilakukan pengemasan gitu ya. Nah, nanti akan ditimbang, dikemas. Nah, kita akan melihat pada saat ini sedang mengemas jahe merah gitu ya. Jahe merah yang dalam bentuk box. Nah, kemasannya seperti ini. Ini kalau Jadi dilihat nanti dari ya. packagingnya ini keren nih. Ya, alhamdulillah ini sudah bagus dan ini sudah memenuhi standar dari pengemasan, pelabelan juga semuanya sudah memenuhi standar dan kita juga sudah di YIA melakukan kurasi di beberapa tempat dan secara standar untuk internasional kan ya kalau di YIA, jadi kita memang sudah alhamdulillah dari perizinan dan dari semuanya kita sudah ini. Nah, kita juga ada produk yang siap minum. Nah, ini produk siap minum kita. Kita ada telang tea, ada infus water. Nah, kenapa? Infus water? Iya. Jadi ini kalau infus biasanya kan dari buah-buah. Nah, Iya, kita dari empon-empon saja. Nah, ini ada brand yang paling laku di sini. Minuman kita karena ini bisa sampai 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan karena kita tanpa pengawet, makanya di dalam bentuk beku. 2 bulan itu di es ya? Freezer. Kalau di showcase-nya bagus itu 1 bulan. Jadi kita masuknya ke resto-resto yang besar. Resto Jawa itu lebih banyak diminati. Dan kita dalam 1 bulan 1 tempat itu bisa sampai 1000 botol, Mas. Wow. Gitu ya. Jadi hanya di daerah Jawa Tengah, DIY dan Jawa Tengah aja. Oke, kita akan melihat di pengeringan simplicianya. Ya, nih ini yang dari warga tadi. Nanti kita akan lihat. Oh, ini berarti nanti dikeringin ya? Iya, nanti kita potong-potong terus dikeringin. Kita lihat di pengeringannya seperti ini. Nah, ini adalah pengeringan simplicianya. Ini untuk wedang penurun kolesterol. Ya, ini suhunya 41 derajat ya. Untuk memanasnya di suhu berapa? Suhu 55 derajat paling bagus gitu ya. Selama kalau ini sekitar 33 jam. Jadi nanti kekeringannya di bawah 0,1 gitu ya, kekeringannya itu. Sehingga nanti kalau ditugel itu ya istilahnya klik kayak gitu, Mas. Oh, ya, keras bunyi gitu. klik gitu. Ya, terus sudah di ini bisa. Gitu. Ini kita tutup dulu ya, Bu? Boleh. Panas banget. Ya. Karena suhu pengeringan 55 derajat, sekarang aja baru 43 derajat. Nah, ini ya di tempat Ibu Jumirah, ini salah satu yang menggunakan lahan pekarangannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu. Oh, nembe napa niku? Di situ ya? Nah, ini lahan yang kecil ini bisa ditanami beberapa macam untuk ketahanan pangan di dalam keluarga ini. Ini yang Bisa. dimaksud surga toga. Toga dan surga itu yang seperti ini. Toga tanaman obat keluarga, itu ada serehnya, ada temulawaknya, ada kunyitnya. Terus surganya itu sayuran keluarga. Kalau toga berarti Tanaman obat keluarga, surga sayuran keluarga. nah ini sekalian nih warga Tamiling, saya tanya boleh? ya, Bu, Monggo, ya? monggo, silakan. Dengan adanya herbal Yuniari, itu ada nggak sih manfaatnya ketika jenengan nanam serai, surga tadi, surga Iya. toga itu manfaatnya apa? Untuk membuat jamu. Buat jamu sendiri juga dia di sini. Termasuk Iya. mengolah juga, jadi Iya. nggak cuma setor
di bahannya. Iya, bahannya. Punya lapak di mana sekarang? Di CFD. Di Sudah CFD. ikut event juga. Wah, dia tiap minggu nih, tiap minggu di CFD. Serai kayak gini sudah dipanen, masih disisakan, jadi tidak harus nanam dari awal. Dan kebetulan ibu ini memang petani, bapak ibunya petani, tapi kedua anaknya sarjana semua dari UGM. Ya nggak Bu? Iya. Kemarin pada saat masih kuliah gitu, dia bisa membantu itu dengan berjualan, membuat jamu di rumah, tidak mengganggu aktivitasnya. Mengganggu tidak? Tidak gitu. Terus dia dijual sendiri, nanti anaknya pulang bisa buat nyangoni. Menarik banget ya. Itu ya, dua-duanya ini. Ya, beliaunya Ibu Jumirah ini juga salah satu contoh sudah menjual sendiri, sudah dikemas. Mereknya apa Bu? Majas Herbal. Sudah ada perizinannya? Sudah. Tuh. Kita juga akan lihat ke warga lain yang pekarangannya di bawah tegakan jati itu tidak digunakan, sekarang ditanamin kencur dan itu subur, dan kami juga siap mengolah dan siap menerima gitu ya. Oke, kita lihat ke sana. Kita lihat, ini udah panas banget ya. Iya. Nah, warga Taniling, ini tadi yang dikatakan Ibu Yuniari bahwa di bawah pohon jati itu sempat juga ditanamin sama warga beberapa tanaman kencur yang cukup banyak juga ya di sini ya. Pak, halo, saya Rizky Pak. Ya, Nggih, dengan Bapak siapa? Pak Wasdiono. Pak Wasdiono. Ya. Pak, ini saya mau tanya nih, berhubungan Ya, tadi saya Ikut. ke Bu Yuniari. Iya. Itu kan katanya banyak warga yang terbantu atas adanya rumah herbal. Nah, itu pendapat Bapak gimana Pak setelah ada Ibu Yuniari atau tuh rumah herbal Yuniari Pak? Menurut saya ya sudah bagus lah ya, untuk sebagai ibu kepala desa sangat memperhatikan warganya, apa saja yang mau ditanam, apa mau yang dimanfaatkan untuk kepentingan warga masyarakat Kelurahan Waringin dan seluruh sekitarnya. Ini cukup sudah baik lah bagi saya itu. Kalau ya kita terus coba-coba, nanti kalau hasilnya ini hasilnya cukup lumayan, kita harus menanam lagi. Ini kan umurnya kalau bagus itu minimal 1 tahun, kalau lama itu 2 tahun. Oh gitu. Biasanya. Oke. Terima kasih ya Pak. Iya. Nah ini loh warga Taniling, suatu kolaborasi yang keren banget antara mungkin di sini pemerintah ya. Ya, dibantu desa, pemerintah supportnya. pemerintah desa, dan juga warganya itu mau ikut serta dalam kegiatannya itu ya. Iya. Salah satunya ada di herbal atau Iya. tanaman herbal yang Iya. di dipelopori oleh Ibu Yuniari. Iya, Keren banget. iya. Nanti suatu saat akan jadi desa sentranya itu. Amin, Kelurahan Herbal ya. Dan Kelurahan nanti jamu. kita jalan-jalan ini kita minum Siap. dulu ya Bu? Iya, monggo. Iya. Wah, cuman bawa 2 Pak. Ada, itu sudah saya bawakan itu ya. Iya, iya. Ya maaf, bahwa tempatnya hanya gini lah. Oke. Oh, Ini seger banget warga Taniling. Ini namanya infused water. Ya. Dimana kalau kita minum infused water itu biasanya buah ya. Tapi ini bukan terbuat dari buah, tapi ini dari empon-empon atau rempah-rempah. Dimana ada buahnya mungkin 1 ya. Ini ada jeruk. Rasanya itu kalau di buah itu ada pahitnya. Iya. Kalau ini lebih ke rempahnya kerasa dan ada jeruknya itu yang Iya. kerasa. Nggak ada pahit. Iya. Tapi seger rasanya. Iya. Mirip dengan infused water tapi Iya. harusnya ini lebih sehat. Amin. Ini empon-empon. Amin. Iya. Ya. Ntar harus dipegang, terus Oke. ditunjukkan. Wah, ini- ini infus water, nanti ada empon-empon, jahe, serai, kunir gitu ya. Oh, Iya. berarti seger sekali ya. Seger sekali nih. Terima kasih. Ya. Infused water dari Yuniari. Terima kasih ya Bapak. Nggih. Ya. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.